Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada Jumat hari ini alhamdulillah kita bersama-sama di tempat yang suci, lagi disucikan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mentakarubkan diri kita, yaitu kita bersama-sama menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, junjungan Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku khatib pada Jumat hari ini kembali mengajak kepada kita sekalian, khususnya diri saya pribadi, mari kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Insyaallah dengan kita melakukan dua hal tersebut, insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini ingin saya mengetengahkan sebuah judul khutbah kita, yakni menyikapi kehidupan dunia. Sekali lagi mari kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa diberi kesempatan serta taufik dan hidayahnya untuk menjalankan segala apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni beribadah kepadanya. Dan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yakni kita bersama-sama melaksanakan salat Jumat yang hari ini sedang kita laksanakan. Semoga dengan salat Jumat atau dengan kedatangan kita bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Rasulullah SAW, yakni as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jatanabat kabair. Artinya salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, ialah menghapuskan dosa di antara masing-masing apabila dijauhinya dosa atau melakukan dosa-dosa besar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berharap semoga dengan kita keluarnya dari dalam masjid ini, insyaallah kita semua memulai kembali lembaran baru dari kehidupan kita, dan semoga hari-hari ke depan kita lebih baik dari hari yang kita lewati dan diberikan keberkahan oleh Allah sampai kematian menjemput. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di zaman di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin bagi kaum muslimin, beliau pernah mengangkat seorang gubernur yang bernama Sa'id ibnu Amir untuk kota yang bernama Hims. Jamaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Sa'id menyadari benar bahwa hal tersebut atau pengangkatan beliau sebagai gubernur adalah merupakan amanah Allah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak menjadikan amanah tersebut untuk kemasyhuran atau untuk mendapatkan harta benda. Beliau tidak menggunakan amanah itu untuk beliau betul-betul menggunakan amanah tersebut untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada beberapa orang dari negeri nyata dari negeri Syam datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Umar berkata kepada mereka, kepada para warga atau para masyarakat yang datang berkunjung pada beliau, lalu Umar mengatakan, coba tuliskan dan laporkan kepadaku. Ini kata Umar, coba tuliskan dan laporkan padaku nama orang-orang yang fakir dan miskin di kota Hims, agar saya mengirimkan kepada mereka zakat mal untuk dibagikan kepada orang-orang fakir tersebut. Maka orang-orang yang datang dari negeri Hims tadi menuliskan beberapa orang yang terkategori fakir dan miskin, lalu disodorkan kepada Amirul Mukminin. Termasuk di dalamnya masyarakat yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin, salah satu di antaranya gubernur mereka, yakni Sa'id ibnu Amir. Ketika Amirul Mukminin melihat daftar nama-nama yang dituliskan yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin, maka beliau kaget. Lalu beliau bertanya kepada mereka, siapa Sa'id ibnu Amir yang kalian tuliskan di sini? Apa kata masyarakat atau apa kata utusan itu? Mereka mengatakan, itu adalah gubernur kami. Lalu kemudian Umar berkata, subhanallah, gubernur kalian orang miskin. Naam ya Amirul Mukminin. Bahkan terkadang beliau beberapa hari dapur beliau tidak mengebulkan asap karena tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Mendengar cerita itu, Umar menangis, jamaah sekalian. Umar menangis. Kemudian beliau mengambil 1000 dinar dari Baitul Mal dan berkata kepada utusan tersebut, bawalah kiriman ini dan berikan kepada gubernur kalian sebagai hadiah. Utusan kembali ke negeri Hims dan menyampaikan amanah Umar tersebut. Menerima hadiah tersebut, Sa'id ibnu Amir menerima hadiah tersebut. Sa'id ibnu Amir mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan beliau terkena musibah yang sangat dahsyat. Sampai-sampai istrinya yang berada dalam kamar mendengar suaminya mengucapkan istirja, keluar menemui suaminya dan bertanya, apa yang hendak terjadi? Ini kata istrinya, apakah khalifah meninggal dunia? Sa'id mengatakan, bahkan musibah yang menimpa saya lebih besar dari itu. Sungguh dunia telah masuk kepada aku untuk merusak akhiratku. Istrinya mengatakan, ini adalah sesuatu yang mudah. Kata istrinya, berlepaslah engkau dari dunia tersebut.
istrinya tidak mengetahui bahwa Amirul Mukminin mengirim 1000 dinar untuk Sa'id. Sa'id berkata, jika demikian, ambillah bungkusan ini dan bagikan kepada orang yang membutuhkan, dan jangan sampai ada yang tersisa di rumah kita. Subhanallah, jamaah sekalian. Beberapa waktu kemudian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkesempatan mengunjungi negeri Hims. Umar adalah seorang gubernur yang senantiasa berkeliling di kota dan melihat keadaan kaum muslimin. Beliau mendatangi negeri Hims dan bertanya kepada masyarakatnya tentang gubernur mereka. Mereka mengatakan, kami cinta kepadanya, kami senang dengan gubernur kami, namun kami tidak senang darinya 3 hal. Kami tidak senang darinya 3 hal. Umar kemudian mengumpulkan mereka bersama dan gubernurnya pun ditanya. Umar bertanya kepada mereka, sampaikan kepadaku apa yang tidak kalian senangi dari gubernur kalian. Mereka mengatakan, kami tidak menyenangi dari 3 hal. Pertama, setiap hari ia tidak keluar menemui kami kecuali bila matahari sudah meninggi. Lalu kemudian Umar menoleh kepada sang gubernur dan berkata, apa jawaban Anda, hai gubernur? Apa kata Sa'id? Sa'id menjawab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang saya rahasiakan. Namun karena Anda bertanya kepadaku, maka ketahuilah Amirul Mukminin, setiap hari saya membantu istri saya untuk membuat adonan tepung untuk dijadikan roti, dan saya tidak memiliki pembantu. Itulah yang membuat saya terlambat menemui rakyat saya. Jawaban pertama. Umar bertanya lagi, apalagi yang tidak kalian senangi dari gubernur kalian? Mereka lagi berkata, yang kedua, ia tidak pernah menemui kami di malam hari. Ya Amirul Mukminin, ia membantu kami dan mengurus masalah kami di siang hari, namun ia tidak pernah menerima tamu di malam hari. Umar berkata lagi kepada Sa'id, apa jawaban Anda, wahai Sa'id? Apa kata Sa'id? Ya Amirul Mukminin, ini pula yang saya rahasiakan. Tapi karena Anda bertanya, maka saya menjawab. Apa kata beliau? Saya menjadikan siang hari. Saya menjadikan siang hari untuk saya temui para masyarakat saya, dan malam hari saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar kembali bertanya yang ketiga, apalagi yang kalian tidak suka, yang kalian tidak senangi? Jawaban ketiga, kami tidak senang karena dalam 1 bulan terkadang ia tidak keluar dari rumahnya dalam 1 hari. Umar bertanya lagi kepada gubernur. Sa'id mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya hanya memiliki 1 baju, dan pada hari itu saya mencucinya. Saya menemui rakyat saya menunggu baju saya itu kering. Setelah itu barulah saya temui rakyat saya. Umar kemudian menangis dan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menyia-nyiakan pilihan saya. Jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang diangkat tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang soleh. Mereka takut dengan amanah yang dibebankan kepada mereka, apalagi amanah tersebut menyangkut masyarakat. Mereka tidak berjingkrak kegirangan ketika mendapatkan jabatan tersebut. Justru sebaliknya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mereka tahu Rasulullah pernah menyebutnya bahwa sesungguhnya amanah adalah penyesalan di hari kiamat, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dikatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati,
setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian khutbah yang dapat sampaikan pada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa'lamu anna Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.